Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan banyak kesempatan ya, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan proses pembelajaran. Baik, untuk pemrograman dasar langsung saja, kita kemarin sudah membahas tentang dasar algoritma. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bentuk algoritma, khususnya flowchart ya. Karena yang teks kita tidak akan bahas panjang lebar, hanya pengenalan saja. Kita untuk bentuk algoritma, untuk prakteknya kita langsung menggunakan flowchart. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas khusus tentang flowchart. Meskipun mungkin di simulasi digital juga mungkin diberikan materi ini, cuman saya ingin agak sedikit menekankan di pemrograman saja. Baik, jadi ini contoh program flowchart, jadi algoritma yang menggunakan flowchart ya. Ada start, ada tampilkan, ada data, ada apa ini, percabangan ya. Ini contoh saja. Nanti kita akan coba membahas tentang ini. Baik, yang pertama simbol-simbol flowchart. Jadi flowchart itu memiliki simbol-simbol. Ya, seperti hanya bahasa ya. Bahasa itu sebenarnya simbol-simbol juga, tapi diungkapkan dengan kata-kata atau huruf atau kalimat atau mungkin ya kata lah gitu ya. Tapi kalau flowchart ini punya simbol tersendiri ya. Jadi intinya ada 3 simbol di flowchart ya. Ada flow direction symbols, jadi simbol penghubung alur, jadi arah ya, menghubungkan antar simbol dengan simbol yang lain. Kemudian ada processing symbols atau simbol proses. Dan yang ketiga ada input-output simbol atau simbol-simbol input atau output. Ya, cuman 3 ini. Jadi penghubung, proses, sama I/O atau input output. Baik. Nah, ini simbol-simbol di dalam flowchart. Jadi yang ini namanya terminator. Ya, simbolnya elips seperti ini namanya terminator. Dia digunakan untuk fungsinya ya, untuk permulaan atau akhir program. Jadi dulu waktu di pengenalan algoritma, bahwa algoritma itu langkahnya terbatas. Jadi ada mulainya, ada berhentinya. Nah, ini simbolnya terminator. Jadi untuk mengawali atau mengakhiri pakai ini. Kemudian ada flow line. Nah, ini yang dimaksud tadi, arah tadi ya. Jadi ini arah aliran programnya kemana? Naik, turun, ke samping, muter. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada preparation. Biasanya nanti digunakan untuk perulangan. Jadi di sini digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian ada simbol kotak. Ini simbol apa ini? Diamond atau apa ini ya? Kalau ini kotak itu proses namanya. Jadi untuk membuat proses-proses itu menggunakan kotak. Misalnya proses perhitungan atau proses pengolahan data itu menggunakan kotak. Misalnya kita menghitung luas persegi panjang. Berarti panjang kali lebar itu kan proses. Inputnya apa? Input panjang, input lebar. Outputnya apa? Luasnya misalnya. Ya. Kemudian jajar genjang. Ini nama input output atau bisa dibilang data. Ya. Jadi kalau ditanya ini simbol apa? Itu adalah simbol input output atau simbol data. Gunanya untuk apa? Untuk proses input output data, bisa untuk pemberian parameter atau informasi. Nah, nanti kita contohkan nanti. Jadi ini harus hafal ya. Harus hafal simbol-simbolnya, namanya apa dan fungsinya untuk apa, itu harus hafal. Kemudian pengembangannya ini kalau simbol ini simbol dasar ya yang sering kita gunakan. Nah, ini ada simbol-simbol yang penunjang ya. Atau pengembangan. Ada namanya predefined process atau subprogram. Biasanya nanti kalau kita sampai pada materi function atau method itu pakai seperti ini. Jadi biasanya digunakan untuk permulaan subprogram. Jadi program ada subnya, ada bawahannya gitu ya.
atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada decision. Nah, ini biasanya digunakan untuk percabangan. Nah, pemrograman tidak lepas dari percabangan biasanya. Namanya decision, keputusan, struktur keputusan. Biasanya digunakan untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi, apakah ya atau tidak? Ya. Apakah kemarin yang saya contohkan ya, apakah bilangan dibagi 2 itu habis dibagi 0? Nah, itu jika ya, jika habis dibagi 0 maka genap. Jika tidak habis dibagi 0 maka ganjil. Nah, itu menggunakan decision seperti ini. Kemudian ada konektor, on-page konektor. Biasanya kalau kita gambar algoritma panjang, satu halaman nggak cukup, maka untuk pindah ke halaman kedua atau selanjutnya, kita harus menggunakan konektor atau penghubung. Jadi terakhir kasih bundar, misalnya dikasih angka 1 gitu ya. Nanti di halaman selanjutnya juga bikin bundar kasih angka 1. Berarti itu nyambung maksudnya. Nah, itu gunanya konektor seperti ini. Jadi bisa satu halaman, bisa halaman yang lain. Misalnya satu halaman ke bawah habis, mau pindah ke atas, jangan bikin garis panjang ya, cukup kasih lingkaran, nanti balik ke atas ganti lingkaran lagi. Kemudian ada off-page connector. Ya, jadi kalau ini tadi pada halaman yang sama. Kalau beda halaman, mungkin halaman baliknya gitu, nggak pakai lingkaran lagi tapi menggunakan simbol seperti ini kayak saku ini ya. Namanya off-page connector. Kalau yang tadi on-page connector. Jadi konektor dalam satu halaman. Kalau yang ini konektor dalam halaman yang berbeda. Oke, jadi ini tolong dihafalkan, dipahami fungsi-fungsinya termasuk simbolnya dan namanya. Baik, kemudian ada kaidah-kaidah dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, tidak ada kaidah yang baku. Jadi buat flowchart tuh nggak ada apa ya? Ya sesuai kebutuhan gitu. Kadang antar satu orang dengan orang lain berbeda. Cuman kalau simbolnya pakai yang standar ya, pakai yang standar. Cuman nggak ada kaidah yang baku gitu, nggak ada. Kemudian flowchart itu adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi tergantung masalahnya apa gitu. Ya, kalau masalahnya kompleks ya nanti kompleks gitu ya. Kalau masalahnya simple ya simple gitu ya. Kemudian flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Jadi kadang antara satu program dengan pemrograman yang lain bisa berbeda flowchartnya, bervariasi. Bisa jadi di pemrograman ini termasuk input, tapi di pemrograman yang lain bisa jadi dia bukan input. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama. Ya tadi sudah ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, jadi secara umum flowchart ada itu. Tapi bisa jadi flowchart itu nggak ada outputnya, nggak ada inputnya, bisa aja cuman proses itu dok. Bisa jadi. Ya. Seperti yang kaidah yang dulu di awal di algoritma itu bisa memiliki output, bisa tidak. Begitu juga algoritma bisa memiliki output, bisa aja dia tidak memiliki output atau tidak memiliki dua-duanya, tidak punya input dan juga tidak punya output. Itu memungkinkan. Tapi idealnya atau normalnya algoritma ya punya 3 ini. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Nah, ini kemarin juga sudah dijelaskan, harus efisien ya. Harus efisien, nggak boleh bertele-tele ya, nggak boleh berbelit sehingga jalannya proses menjadi lebih singkat. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, nggak boleh dari bawah ke atas, nggak boleh. Flowchart itu dari atas ke bawah. Namanya flow, mengalir ya. Air tuh mengalir dari atas ke bawah. Kecuali kena pompa ya, beda lagi ya. Dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi arahnya ke bawah dikasih tanda panah. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Jadi harus ada startnya, harus ada end-nya. Ini yang harus dipahami. Nah, ini contoh yang pertama, misalnya di sini bagaimana cara memesan sebuah burger ya. Jadi proses standar bagaimana memesan sebuah burger. Misalnya di sini awalnya mulainya adalah mendekati counter atau tempat pesan, tempat pemesanan ya. Kita di tempat pemesanan mulainya.
Kemudian memesan burgernya, proses ya, karena memesan itu berarti proses. Kemudian ada pertanyaan di sini. Ya, menggunakan struktur keputusan, apakah mau kentang goreng gitu kan, fries. Apakah mau kentang goreng? Kalau iya berarti ya pesan kentang goreng. Kalau no berarti mungkin ada pertanyaan lagi, apakah mau pesan minuman? Kalau yes berarti ya pesan aja, kalau enggak langsung no. Kemudian terakhir bayar di kasir, kemudian baru makan. Ya ini proses pemesanan ya, nggak hanya burger, mungkin makanan yang lain juga hampir sama ketika di restoran. Jadi pesan, kemudian mau tambahan apa enggak, yes no. Nah ini namanya decision tadi. Jadi ini mulainya terminator, proses, ada decision, ada proses di dalam decisionnya, kemudian ada akhirannya. Ini contoh satu. Kemudian contoh dua, misalnya di sini ada start, input bilangan. Nah ini kemarin yang kita bahas ya. Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah ini contoh penghubung. Jadi misalnya halamannya habis, maka disambung ke sini. Ini pakai huruf boleh angka, boleh huruf. A disambung ke sini, nggak usah menghubungkan garis ke sini, nggak usah. Dihubungkan A, langsung apakah sisanya 0? Kalau tidak maka dia ganjil, kalau iya maka dia bilangan genap. Nah ini contoh, ini tadi contoh bagaimana cara menggunakan konektor ya, on page konektor. Jadi konektor di halaman yang sama. Jadi ini tadi saya ulangi, ini start mulainya, kemudian menginputkan sebuah bilangan, misalnya kemarin 13 gitu. Hitung sisa baginya, 13 dibagi 2. Ya. Apakah sisanya 0? Oh ternyata tidak. 13 dibagi 2 itu sisanya tidak 0, maka ya dia ganjil. Ganjil, selesai. Misalnya inputnya 20, di sini diisi 20. Maka 20 dibagi 2, 0 kan? Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sisanya 0? Oh iya, maka dia adalah bilangan genap. Kemudian selesai. Oke. Itu saya kira dua contoh ini sangat jelas. Nanti kalau kurang jelas di video bisa coba dibaca lagi atau ditonton ulang videonya ya. Nah, kemudian saya kasih tugas membuat algoritma atau membuat flowchart. Jadi langsung berupa flowchart ya. Jadi buatlah algoritma itu maksudnya ini. Sebenarnya tugasnya intinya nomor 2. Jadi buatlah algoritma dalam bentuk flowchart, yaitu apa? Menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Tahu luas lingkaran ya. Nah, bagaimana cara menggambar algoritmanya di komputer atau di HP? Nanti silakan lihat video setelah ini untuk mengerjakan tugas ini. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa jelas dan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan sehingga bisa mengerjakan tugas dan juga kalian menjadi paham tentang apa itu algoritma sebagai bekal untuk kalian nanti sebelum memasuki bahasa pemrograman. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.